Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu di final UAS kegiatan perkuliahan mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktik kelas D, manajemen prodi D3 pemasaran. Terima kasih rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan 8 pertemuan setelah UTS yang saya ampu dari dosen praktisi. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kegiatan perkuliahan dengan baik, dan beberapa tugas dan final tugas UAS itu juga sudah disubmit oleh rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan. Saya juga selaku dosen pengampu minta maaf kalau ada yang kurang berkenan dari sisi ucapan, perbuatan ya. Kemudian juga selalu memberikan tugas push to the limit setiap hari, setiap minggu, yang saya minta untuk rekan-rekan membiasakan diri untuk belajar dengan deadline, belajar dengan multitasking, bisa mendesain, bisa membuat materi presentasi, bisa membuat video, yang harapannya ini bisa bermanfaat bagi perkuliahan teman-teman semua. Kemudian untuk hari ini, rekan-rekan semua, kita akan presentasi 5 mahasiswa yang kemarin sebelumnya saya tunjuk untuk presentasi. Silahkan mahasiswa yang kebagian presentasi disiapkan materi PPT-nya, dibuka, jadi pada saat kebagian waktunya presentasi langsung share screen, tidak menunggu filenya dibuka dulu ya, jadi langsung bisa present. Nah, rekan-rekan semua, hari ini pertemuan ke-16 ya. Ini mohon maaf belum saya revisi. Ini pertemuan ke-16, artinya pertemuan terakhir kegiatan perkuliahan kita dan UAS ya. Mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek kelas D prodi D3 pemasaran hari ini tanggal 11 Desember 2024 hari Rabu. Sebelum kita masuk ke presentasi anggota kelas, seperti biasa saya memberikan satu insight buat rekan-rekan semua yang mungkin ini bisa memberikan manfaat bagaimana teman-teman mempersiapkan diri setelah lulus nanti dari prodi D3 pemasaran di Universitas Jambi, yang harapannya teman-teman bisa siap untuk terjun ke dunia pekerjaan ataupun masuk nanti menjadi seorang pelaku entrepreneur seperti itu. Kita lihat video yang menurut saya sangat bagus dan bisa menjadi insight, membuka cakrawala dan mindset teman-teman sebagai mahasiswa di perguruan tinggi ya. Orang S1 itu mempunyai obsesi atau enggak? Ya. Kalau orang enggak mempunyai obsesi, sekedar kuliah, sekedar masuk perguruan tinggi, he will be nobody nanti. Ya, he will get nothing in the future. Ya. Bayangkan sekarang, kalau anak S1 tidak mempunyai obsesi, dia akan jadi S2 apa dan S3 nanti seperti apa? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita meyakinkan anak-anak supaya dari S1 itu mempunyai obsesi tersendiri yang mempunyai dampak terhadap langkah-langkah selanjutnya di dalam karir dia gitu. Tapi orang besar itu sangat ditentukan waktu emasnya di S1 ini. S1 itu bagi saya berdarah-darah. S1 itu berdarah-darah. Di situ kalau Anda jadi di S1, S2 akan Anda akan mulus. Karena di situ sudah mempunyai studying habit, living habit, intellectual habit, termasuk juga bagaimana menghadapi tantangan yang merugikan diri kita sendiri itu. Oke, rekan-rekan semua, ini ada video yang menurut saya sangat inspiring ya untuk kita. Beliau seorang profesor dan ini bisa memberi masukan, memberi cakrawala buat kita semua di sini yang selama ini mungkin kuliahnya males, jarang buat tugas, jarang masuk ya. Kemudian begadang kerjaannya main games ya. Silahkan teman-teman persiapkan masa depannya. Kita nggak selamanya bisa dibantu orang tua. Kemudian ingat, orang tua menguliahkan teman-teman di sini tugasnya untuk belajar. Yang kedua, kuliahnya mahal. Teman-teman harus bersyukur karena banyak di luar sana yang mau kuliah.
Nah, teman-teman bangun mimpinya ya, buka mindsetnya bahwa saya harus jadi orang sukses ke depannya. Jadi saya harus menyiapkan diri saya yang selama ini bahasa Inggrisnya jelek, silahkan dilatih mumpung masih semester 3. Kemampuan editing, kemampuan desain ya, dan kemampuan soft skill lainnya silahkan dilatih, dipersiapkan. Sekarang mencari pekerjaan kompetisinya makin ketat, lulusan dari kampus-kampus lain ya, dari kampus-kampus besar di luar negeri, di dalam negeri juga banyak, IPK-nya juga lebih bagus dari kita semua. Dan kalau kita nggak punya skills yang memang dibutuhkan dan kita bisa bersaing, kita akan sulit bisa bersaing dan ya jadinya kita nobody yang tadi dikatakan profesor itu. Jadi yang pengen saya sampaikan, saya punya nilai moral untuk bisa mengajar teman-teman di 8 pertemuan ini. Di 8 pertemuan ini saya selalu masukkan nilai-nilai value yang pengen saya tanamkan, membuka cakrawala teman-teman, membuat belajar bagaimana menjadi seorang salesman karena teman-teman disiapkan menjadi prodi D3 untuk menjadi seorang pemasar handal. Teman-teman saya ajar membuat CV gitu ya, dan beberapa soft skill lainnya yang saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, karena eh, saya di Universitas Jambi ini adalah pengabdian. Saya meluangkan waktu untuk bisa ngajar, bertemu, berdiskusi dengan rekan-rekan semua yang harapannya ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat rekan-rekan, sehingga nanti 10 tahun, 20 tahun lagi teman-teman akan ingat, oh dulu saya pernah punya dosen Pak Bambang. Dulu pernah mengajarkan bahwa ketika saya mau sukses saya harus menyiapkan dari sekarang mumpung masih muda, ikut sertifikasi digital marketing, sertifikasi BNSP ya dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Saya hanya mengetuk pintu, silakan diekspor. Teman-teman masih muda, masih punya banyak kesempatan sehingga bisa membangun mimpi-mimpinya untuk di masa yang akan datang. Oke. Oke, kemudian di minggu kemarin, teman-teman saya memberikan tugas untuk membuat resume di YouTube ringkasan kegiatan perkuliahan dari perkuliahan 9 sampai 15 terakhir. Kemudian tugas kedua membuat penjelasan di Instagram mengapa penting belajar studi kelayakan bisnis. Dan terima kasih yang sudah membuat tugasnya ya. Ada beberapa orang yang kosong, Muhammad Rafi Akroman, Suci Dinati nggak membuat video resume, dia Adiningrum tidak membuat link TikTok Instagram, dan Dwi Hendra Putra tidak membuat link TikTok Instagram ya. Jadi yang sudah mensamai tugas tepat waktu dan lengkap, terima kasih saya ucapkan. Kemudian untuk tugas yang terakhir kemarin, tugas pengganti UAS yang sudah saya informasikan dari pertemuan 8 bahwa kita UASnya diganti membuat proposal bisnis atau ide bisnis. Ini sudah saya informasikan dari awal. Jadi teman-teman masih ada waktu 2 bulan waktu dari awal pertemuan ke-9 ya. Jadi membuat proposal bisnis yang harapannya bisa dibuat dengan proper dan bagus, dan hari ini teman-teman saya lihat juga sudah mensubmit. Saya akan cek satu-satu proposal bisnis dan videonya yang sudah dijelaskan di YouTube untuk nilai akhir praktik ya. Nah, hari ini ada 6 orang, saya berikan waktu untuk per orangnya sekitar 5 sampai 10 menit, maksimal 10 menit untuk presentasi. Kemudian karena ada rekan kita yang akan merayakan Natal jam 5 sore, saya akan memberikan waktu 5 sampai 10 menit kepada rekan kita dulu, Kriston Martinus Yanturi, dan baru diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Yang lain silakan disiapkan, materinya sudah siap buka open dan share, dan teman-teman bisa presentasi sesuai dengan yang saya sebutkan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada rekan kita yang akan merayakan Natal ya, ibadah. Jadi kepada Kristen, waktu dan kesempatan 5 sampai 10 menit saya persilakan untuk presentasi. Kristen udah join? Kristen Martinus Yanturi udah join? Suaranya masih di mute. Silakan. Kristen, suaranya nggak ada.
Bisa, Kristen? Gimana, Kristen? Udah bisa? Kalau nggak bisa, kita alihkan ke yang lain. Suaranya masih di mute. Suaranya belum ada. Kristen, suaranya belum ada. Suaranya putus-putus dan nggak kedengeran. Pak, jaringannya dulu. Pak. Pak, Pak, Suaranya, materinya belum terlihat. Masih hitam, nggak kelihatan. Yang lain udah kelihatan? kelihatan ya Pak? Nggak, belum kelihatan. Nah, sudah. Suara saya jelas enggak Pak? Suaranya putus-putus. Silakan sambil. Pak, sudah Pak. Sudah bisa Pak? Sudah, silakan, silakan. Silakan ya. Sama saya semuanya. Sorry juga buat Bapak. Eh, di sini saya akan mempresentasikan itu dari hasil proposal studi kelayakan bisnis, yaitu tentang business plan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Preston Martinus Genturi. Di sini nama jenis usaha saya yaitu Lo Superman. Lo Superman ini merupakan singkatan dari lontong Superman. Ini yaitu jenis lontong dengan berdoa ataupun sering disebut dengan milidi. Dan bukan hanya itu saja, untuk jenis Lo Superman ini, lontong ini kami membuat dengan bumbu khas Medan yang disebut dengan andaliman. Nah, yang di sini uh, dengan bumbu ini, bumbu rasanya itu semakin pedas dan membuat kita semakin ketagihan. Nah, untuk visi dan misi dari usaha saya, bisnis plan yang saya buat, yaitu yang pertama menjadi jenis usaha yang menjadi pilihan masyarakat. Yang kedua, untuk misinya, yang pertama memberikan kepuasan kepada masyarakat atas usaha kami. Yang kedua, menjadi bahan makanan yang layak untuk dikonsumsi menjadi sarapan. Selanjutnya yaitu untuk lokasinya. Untuk lokasi dari usaha bisnis kami, kami memilihnya di daerah Kota Baru. Alasannya karena daerah Kota Baru itu merupakan daerah perkantoran dan merupakan daerah yang memiliki kesibukan, sehingga kami memilih di daerah tersebut eh, karena di daerah tersebut banyak melakukan kesibukan dan, dan tidak sempat untuk melakukan membuat sarapan dan sebagainya. Terus selanjutnya,
untuk jenis-jenisnya itu dan harganya. Produk yang kami buat itu ada tiga jenis. Yang pertama dengan lontong kuah santan yang harganya yaitu seharga 12.000. Yang di sini lontong kuah santan ini dibuat dari santan, kuahnya itu yang terbuat dari santan kelapa dan dibaluri dengan juga yang kedua lontong kuah kacang. Nah, di sini harganya juga 12.000. Lontong kuah kacang ini merupakan lontong yang diberikan dengan kuahnya itu dengan kuah kacang dan juga bumbu campuran lainnya seperti mie dan juga lainnya. Nah, sedangkan untuk yang jenis yang ketiga ini yaitu lontong hot, yang dimana lontong hot ini memiliki bumbu yang membedakan itu seperti pertama itu bersihnya memiliki yang lebih banyak. Yang kedua yaitu bumbunya itu lebih terasa, misalnya itu rasa ada limbahnya itu lebih terasa. Dan untuk lontong hot ini bisa di request sesuai dengan kuahnya apa yang dia mau seperti itu. Selanjutnya untuk segmentasi, targeting dan positioningnya. Yang pertama untuk segmentasinya, yang menjadi segmentasi dari usaha kami adalah orang yang berusia dari remaja sampai dengan usia tua dan orang-orang yang memiliki gaya hidup sibuk seperti orang perkantoran dan orang-orang yang sedang melakukan seperti mahasiswa atau orang-orang sekolah seperti itu. Yang kedua, targeting kami adalah orang-orang yang suka makanan akan pedas dan suka makanan berkuah. Untuk positioningnya menjadikan produk kami dapat diunggulkan dan menjadi tempat sarapan yang nyaman. Terus selanjutnya analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength kami yaitu produk yang kami tawarkan berkhasiat. Yang kedua, keunikan dari produk kami yang kami tawarkan yaitu memiliki bumbu yang berbeda, yaitu tadi andaliman. Yang ketiga, bumbu yang kami tawarkan memiliki produk yang kami tawarkan itu memiliki porsi yang lebih sebar atau lebih banyak. Yang kedua, untuk bisnisnya, persaingan bisnis dalam industri kuliner sangat banyak dan juga ketat. Yang kedua, banyaknya warung makanan atau restoran yang menawarkan beragam jenis makanan dengan harga yang bersaing. Ketiga, ada opportunities. Mana opportunities kami itu satu, adanya cenderungan masyarakat semakin memperhatikan gaya hidup sehat. Yang kedua, kecenderungan masyarakat akan disebutkan dengan dunia kerja. Yang ketiga, masyarakat pada inovasi-inovasi baru. Dan yang ketiga pada tricks, di mana tricks kami yaitu pesaing bisnis yang menawarkan makanan sejenis atau makanan dengan harga yang lebih murah. Nah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil proposal bisnis kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kristen. Silahkan kalau mau lanjut ibadah Natal ya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya minta untuk Muhammad Refi Akroman bisa langsung presentasi. Sudah siap? Bentar Pak, belum Pak. Oke, kalau belum siap kita alihkan ke Andri Nathaniel Waru. Sudah siap? Sudah Pak, sudah. Mohon izin sebentar Pak. Ya, silakan. Kristen silakan lanjut ya. Saya langsung ke Andri. Siapa Pak yang ini Pak sekarang yang presentasi? Andri Nathaniel. Oh baiklah Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis saya yaitu Kriuk Cheese Potato. Nama saya Andri Nathaniel Waruwo, NIM channel B02124, mata kuliah studi kelayakan bisnis.
Sang pengampu Pak Bambang Purnomo SEMM. Latar belakang. Kriuk cheese potato berangkat dari kebutuhan akan camilan ringan yang cocok untuk anak muda dan anak sekolah. Tren makanan ringan yang praktis, lezat, dan terjangkau terus meningkat, terutama di kalangan pelajar yang sering mencari makanan ringan untuk menemani aktivitas harian mereka. Kentak sebagai bahan utama dipilih karena populer, bergizi, dan memiliki tekstur yang cocok untuk dibuat menjadi camilan yang renyah. Sementara itu, rasa keju dipilih karena merupakan salah satu rasa favorit di berbagai kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Tujuan program: menawarkan kentang goreng premium dengan berbagai pilihan rasa yang inovatif dan menggunakan saus keju khas yang sebagai daya tarik utama. Menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Menggunakan kemasan modern yang menarik dan ramah lingkungan. Memberikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan melalui pelayanan cepat, ramah, dan konsisten. Rumusan masalah. 1. Kurangnya variasi rasa pada kentang goreng lokal. Sebagian besar kentang goreng yang tersedia di pasar lokal masih terbatas pada rasa klasik atau varian standar, seperti asin dan saus sambal biasa. Belum banyak pelaku usaha yang berfokus pada inovasi khususnya dengan memanfaatkan saus keju premium yang creamy dan gurih sebagai daya tarik utama. 2. Harga produk premium yang terjangkau. Produk kentang premium dengan saus keju biasanya hanya tersedia di restoran cepat saji internasional dengan harga yang relatif mahal. Hal ini menyebabkan camilan premium sulit diakses oleh sebagian besar masyarakat, terutama anak muda, pelajar, atau mahasiswa yang memiliki keterbatasan anggaran. 3. Tingginya permintaan pasar akan cemilan cepat saji yang inovatif. Pasar makanan ringan terus menunjukkan tren positif, terutama di kalangan generasi muda yang mencari produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga kekinian dan sesuai dengan gaya hidup modern. Sayangnya produk kentang goreng dengan konsep modern, harga terjangkau, dan cita rasa yang memuaskan masih terbatas. Profil bisnis, output yang diharapkan. Dari usaha ini kami mengharapkan beberapa hasil yang signifikan, baik dalam aspek operasional, finansial, maupun dampak terhadap pasar. Berikut adalah output yang diharapkan dari bisnis ini. Kami mengharapkan adanya pertumbuhan penjualan yang stabil dengan target penjualan yang meningkat setiap bulan, khususnya dalam 6 bulan pertama operasional. Kami berharap dapat mencapainya melalui berbagai strategi pemasaran yang efektif dan respon positif dari konsumen terhadap produk kami. Tentang usaha, nama pemilik usaha Andri Nathaniel Warwu, nama produk Kriuk Cheese Potato. Alamat Mendalo Asri Perumahan Azagria Blok 12, nomor WA 082178138895. Instagram Kriuk Cheese Potato. Visi dan misi. Visi menjadi pilihan utama camilan kentang goreng premium yang inovatif dan terjangkau di Indonesia dengan cita rasa yang unik dan modern yang sesuai dengan gaya hidup kekinian. Misi menyediakan kentang goreng yang berkualitas premium dengan saus keju khas dan topping menarik. 2. Memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan ramah. 3. Mengutamakan kualitas produk dan kepuasan pelanggan dengan harga yang terjangkau. 3. Logo usaha. Segitiga kuning merupakan lambang keju yang begitu lezat, sedangkan chips yaitu potato yang tipis dan kentang dan sausnya. Analisis peluang. A. Strength atau kekuatan. Ya, rasa yang disukai kombinasi kentang kriuk dengan rasa keju sering menjadi favorit bagi anak-anak dan remaja. Kemasan menarik, desain kemasan yang cerah dan atraktif dapat menarik perhatian anak-anak dan remaja. 3. Harga terjangkau, cocok untuk kantong pelajar. Weakness atau kelemahan. 1. Persaingan tinggi, banyak merek camilan yang serupa sudah dikenal luas seperti Lays atau produk lokal lainnya. 2. Ketahanan produk. Kriuk potato cheese mungkin tidak tahan lama jika tidak dikemas dengan baik. 3. Kesehatan. Produk camilan berbasis kentang dan keju bisa dianggap kurang sehat oleh orang tua. Opportunities atau peluang. Inovasi rasa. 1. Inovasi rasa. Mengembangkan varian rasa unik seperti tomat dan keju yang disukai anak muda. 2. Kemitraan dengan sekolah. Menjual di sekolah untuk mendekati target pasar langsung.
Tiga, pemasaran digital menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau audiens muda. Tiga, tris atau ancaman. Satu, regulasi pangan. Kebijakan terkait jajanan sekolah yang sehat dapat membatasi penjualan. Dua, tren makanan sehat. Semakin banyak konsumen atau termasuk orang tua yang memilih camilan sehat. Tiga, harga bahan baku. Kenaikan harga kentang atau keju dapat mempengaruhi biaya produksi. Empat, perubahan preferensi konsumen. Anak muda cenderung mengikuti tren sehingga produksi yang populer saat ini bisa cepat tergantikan. Gambaran umum STP yaitu segmentingnya adalah anak muda semua umur dan anak kuliah dan anak sekolah. B. Targeting kalangan mahasiswa unja dan anak sekolah yang lewat. C. Positioning cemilan, keripik, kentang, saus keju yang nikmat. Contoh produk. Jenis-jenis produk. Grilled cheese potato rasa sambal tomat. Kedua, grilled cheese potato rasa keju. Harga jual keduanya memiliki harga yang sama yaitu Rp10.000 per bungkus. Kesimpulan, memiliki peluang besar untuk sukses di pasar anak muda dan anak sekolah dengan menerapkan strategi pemasaran yang kreatif dan tepat sasaran. Produk ini perlu menawarkan rasa yang variatif dan kemasan yang menarik untuk meningkatkan daya tariknya dengan harga yang terjangkau, distribusi yang luas melalui warung serta promosi aktif di media sosial. Produk ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas, populer, dan berkelanjutan di segmennya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andri. Next, Muhammad Refi Akroman udah siap? Baik, Pak, sebentar, Pak. Kalau belum siap, kita lanjut ke berikutnya. Gita Murni Setiawati udah siap? Sudah, Pak. Udah ada presentasi, udah muncul belum, Pak? Belum muncul. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Saya Muhammad Refi Akroman izin mempresentasikan proposal dari saya. Analisis bengkel motor variasi RS Speed Shop. Ringkasan eksklusif, RS Speed Shop adalah bengkel variasi dan servis kendaraan yang berfokus pada sepeda motor dan mobil dengan spesialisasi pada modifikasi performa dan tampilan. Lokasi di Jambi, RS Speed Shop akan menjadi pilihan utama bagi para pecinta otomotif yang ingin memodifikasi atau merawat kendaraan mereka dengan kualitas terbaik. Dengan pengalaman dalam dunia modifikasi serta tenaga ahli yang berkompeten, RS Speed Shop menawarkan layanan yang mencakup modifikasi interior dan eksterior dan interior, peningkatan performa mesin, perawatan rutin, serta berbagai aksesoris kendaraan yang tinggi. Latar belakang, di era modern ini, industri otomotif Indonesia termasuk di Kota Jambi berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tren modifikasi. Kebutuhan akan bengkel yang tidak hanya menyediakan perawatan kendaraan rutin tetapi juga menawarkan berbagai layanan modifikasi yang berkualitas tinggi semakin besar. Hal ini mendorong terciptanya RS Speed Shop, sebuah bengkel variasi dan servis kendaraan yang tidak berfokus pada perawatan berkala tetapi juga memberikan solusi modifikasi untuk kendaraan sepeda motor. RS Speed Shop hadir sebagai jawaban bagi para pecinta otomotif di Jambi yang ingin memberikan sentuhan personal pada kendaraan mereka, baik untuk keperluan estetika maupun performa. Kendaraan ini baik itu motor atau mobil kini bukan hanya sekedar alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pemiliknya. Modifikasi kendaraan telah menjadi tren yang diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga penggemar balap. Namun di Jambi, meskipun ada beberapa bengkel otomotif yang menyediakan layanan serupa, masih terbatas pada perawatan standar modifikasi kecil. Banyak bengkel yang kurang fokus pada kualitas hasil modifikasi dan penggunaan komponen berkualitas tinggi, yang menyebabkan banyak pemilik kendaraan merasa tidak puas dengan hasil akhir. Selain itu, kebutuhan akan bengkel yang menyediakan layanan khusus untuk performa kendaraan, terutama untuk pencinta balap atau mereka yang ingin meningkatkan
performa mesin juga belum sepenuhnya dipenuhi. Dengan peluang tersebut, RSP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan modifikasi dan servis kendaraan yang lengkap, berkualitas dan profesional. Dengan pengalaman di dunia otomotif dan dukungan teknologi terbaru, RS Speedshop ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jambi yang ingin memodifikasi kendaraan mereka dengan hasil terbaik, serta memastikan kendaraan mereka tetap dalam kondisi optimal. RS Speedshop bukan hanya sekedar bengkel, tapi juga sebuah tempat mana pelanggan dapat berkonsultasi mengenai pilihan modifikasi atau perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan mereka. Dengan layanan yang meliputi perawatan rutin, modifikasi eksterior dan interior, peningkatan performa mesin, serta berbagai aksesoris kendaraan berkualitas. Rumusan masalah: 1. Kurangnya bengkel variasi dan servis yang berkualitas di Jambi. 2. Keterbatasan layanan modifikasi kendaraan di Jambi. 3. Peningkatan permintaan modifikasi kendaraan yang berkualitas. 4. Kurangnya konsultasi profesional dalam modifikasi dan perawatan kendaraan. 5. Persaingan yang ketat dalam industri bengkel otomotif. Tujuannya yang pertama menyediakan layanan variasi atau modifikasi kendaraan yang berkualitas. 2. Memenuhi kebutuhan perawatan kendaraan yang optimal. 3. Meningkatkan performa kendaraan. 4. Memberikan konsultasi otomotif profesional. 5. Menjadi bengkel pilihan utama di Jambi. 6. Menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. 7. Mengembangkan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Gambaran umum perusahaan: nama bisnis RS Speedshop, jadi usaha bengkel motor dan variasi, lokasi Mandala Darat, Jambi, luar kota Jambi. Target pasar: pengendara motor yang ingin melakukan modifikasi dan perawatan kendaraan, terutama para penggemar motorsport, modifikasi, dan komunitas motor. 1. Deskripsi usaha RS Speedshop adalah sebuah bengkel motor yang menyediakan layanan perawatan rutin, perbaikan mesin, dan berbagai variasi motor. Fokus utama dari usaha ini adalah modifikasi motor yang mencakup penambahan aksesoris, perubahan pada tampilan motor, hingga upgrade mesin untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengendara. Bengkel ini menawarkan berbagai produk variasi motor seperti knalpot, velg custom, lampu LED, jok premium, hingga body kits yang memberikan tampilan unik dan personal pada motor pelanggan. 2. Produk layanan modifikasi eksterior menyediakan berbagai aksesoris motor untuk meningkatkan tampilan seperti velg custom, knalpot racing, body kits, lampu LED, serta pengecatan atau wrapping motor. Modifikasi performa, pemasangan knalpot, penggantian komponen mesin untuk meningkatkan performa, tuning mesin, dan pengaturan sistem kelistrikan motor. Servis rutin dan perawatan mesin, ganti oli, perbaikan sistem kelistrikan, perawatan rem, suspensi, serta pengecekan atau penggantian suku cadang. Pengecatan dan wrapping motor, layanan pengecatan motor ulang atau penggunaan bahan wrapping untuk perubahan desain yang lebih menonjol. Aksesoris motor, menjual aksesoris pelengkap seperti helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang mendukung gaya hidup pengendara. 3. Keunggulan kompetitif, kualitas dan pengalaman. Tim mekanik yang berpengalaman dan terlatih dalam melakukan modifikasi, perawatan, dan perbaikan motor. Layanan kostumisasi, RS Speedshop menawarkan layanan yang sangat fleksibel, memungkinkan pelanggan untuk mendesain motor mereka sesuai dengan keinginan. Produk berkualitas, menyediakan berbagai produk variasi motor, harga kompetitif, penawaran harga yang dapat disesuaikan dengan berbagai anggaran pelanggaran, mulai dari modifikasi ringan hingga modifikasi total. Potensi bisnis usaha: 1. Peluang pasar. Pasar motor di Indonesia yang terus berkembang, minat pada motor custom dan modifikasi, komunitas motor yang solid. 2. Potensi pendapatan, layanan modifikasi, penyediaan aksesoris, layanan perawatan rutin. 3. Tren dan inovasi, modifikasi elektronik dan teknologi, pertumbuhan e-commerce. 4. Strategi pertumbuhan, strategi ekspansi lokasi, kemitraan dan sponsorship, peningkatan pelayanan. Visi
visi menjadi bengkel variasi kendaraan yang terpercaya dan terlengkap di wilayah Jambi. Misi menyediakan produk variasi berkualitas dengan harga terjangkau. Output yang diharapkan, satu, peningkatan pendapatan. Pendapatan dari modifikasi motor, layanan modifikasi motor seperti pemasangan knalpot, pelek, custom, dan body kits diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Yang kedua, pendapatan dari perawatan rutin, layanan perawatan motor seperti ganti oli, pengecekan mesin, dan perawatan suspensi diharapkan dapat memberikan pendapatan yang stabil dan terus-menerus. Penjualan aksesoris motor, produk seperti helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu motor bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Dua, meningkatkan brand awareness dan reputasi, pengalaman merek yang kuat dengan memanfaatkan media sosial, bekerja sama dengan komunitas motor, dan mengikuti event otomotif. Loyalitas pelanggan yang puas dengan hasil modifikasi dan perawatan motor mereka yang akan menjadi pelanggan loyal yang secara rutin datang untuk perawatan dan mungkin melakukan modifikasi lebih lanjut. Strategi pemasaran, satu, strategi pasar dan targeting. A. Komunitas motor, pengendara motor yang tergabung dalam komunitas otomotif atau klub motor. Mereka sering melakukan modifikasi untuk lebih keren dan eksklusif. B. Pecinta otomotif atau modifikasi dan custom. Individu yang gemar memodifikasi motor mereka untuk meningkatkan tampilan dan performa, baik untuk motor sport maupun motor matic. C. Pengguna motor harian, pelanggan yang membutuhkan layanan perawatan dan modifikasi ringan untuk motor harian mereka agar tetap terjaga performa dan tampilannya. D. Anak muda dan milenial, kalangan anak muda yang lebih cenderung memiliki tren dan ingin memiliki kendaraan yang berbeda dengan yang lain. Rencana pemasaran yang jelas dan struktur akan membantu dalam menarik pelanggan. Guna media sosial dan promosi lokal untuk meningkatkan visibilitas bengkel motor variasi, RS Speed Shop, dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Analisis SWOT, satu, strike atau kekuatan. A. Layanan modifikasi motor yang beragam dan berkualitas. B. Keahlian dan pengalaman teknisi. C. Lokasi strategis. D. Pelayanan pelanggaran yang ramah dan profesional. E. Pemasaran digital yang aktif. 2. Weaknesses atau kelemahan. A. Ketergantungan pada pasar lokal. B. Keterbatasan anggaran untuk promosi. C. Persaingan ketat. D. Keterbatasan fasilitas dan peralatan. 3. Opportunities atau peluang. A. Pertumbuhan minat modifikasi motor di kalangan anak muda. B. Meningkatnya jumlah pengendara motor di Jambi. C. Kemitraan dengan komunitas motor. 4. Threat atau ancaman, persaingan dengan bengkel lain. B. Fluktuasi ekonomi dan pengaruhnya pada pengeluaran pelanggan. C. Perubahan tren modifikasi motor. D. Biaya operasional yang tinggi. E. Peraturan pemerintah. Logo usaha Speedshop melambangkan logo dengan elemen garis dinamis dan warna merah menggambarkan semangat untuk meningkatkan performa motor yang membuatnya lebih cepat dan bertenaga. Warna hitam dan desain yang tajam serta tegas memberi kesan bahwa RS Speedshop adalah bengkel yang solid, profesional, dan dapat dipercaya untuk melakukan modifikasi motor berkualitas tinggi. Contoh produk variasi. Kesimpulan, RS Speedshop adalah usaha bengkel variasi motor yang berfokus pada modifikasi motor baik dari segi estetika maupun performa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pengendara motor di Jambi dengan menawarkan layanan modifikasi kreatif, berkualitas, dan dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. RS Speedshop bertujuan untuk memberikan pengalaman pengendara yang lebih personal dan maksimal melalui pengelolaan yang profesional, sumber daya manusia yang terampil, serta strategi pemasaran yang tepat. RS Speedshop diharapkan dapat berkembang menjadi bengkel motor terkemuka di Jambi dan bahkan di pasarnya lebih luas dengan komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Usaha ini memiliki prospek
yang cara untuk sukses dan berkelanjutan. Dengan demikian, RS Speedshop bukan lagi hanya sekedar tempat modifikasi motor, tapi juga menjadi pilihan utama bagi pengendara yang ingin meningkatkan tampilan dan performa motor mereka. Diharapkan dengan pelaksanaan yang baik, usaha ini dapat memberikan kontribusi positif bagi industri otomotif lokal dan menciptakan peluang usaha serta lapangan pekerjaan. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Revi Akroman ya. Selanjutnya ada 3 peserta lagi yang akan present. Selanjutnya akan dilanjutkan. Gita sudah siap untuk materinya? Bisa? Pak. Silakan Gita. Pak. Oke, materinya udah ada kelihatan. Silakan di full screen. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari proposal saya itu cheese pudding balls. Yang pertama adalah terbelakang, cheese pudding balls adalah inovasi terbaru dalam dunia camilan yang menyajikan perpaduan unik antara kelezatan puding yang lembut dan gurihnya keju dalam bentuk bola-bola kecil yang praktis. Dengan tekstur yang lembut di luar dan sensasi lumer di dalam, serta berbagai pilihan rasa yang menarik, produk ini tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan produk cheese pudding balls agar memiliki daya tarik yang kuat di pasar camilan sudah kompetitif? Yang kedua, apa saja strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan cheese pudding balls kepada konsumen? Yang ketiga, bagaimana menjaga kualitas dan kesegaran cheese pudding balls agar tetap terjaga selama proses distribusi? Selanjutnya ada tujuan dari program ini. Program ini bertujuan untuk terus berinovasi dalam hal rasa, tekstur, dan variasi produk, guna memastikan bahwa cheese pudding balls dapat memenuhi selera konsumen yang terus berkembang dan tetap relevan di pasar. Selanjutnya ada profil singkat dari bisnis ini. Output yang diharapkan itu, produk cheese pudding balls diharapkan dapat diterima baik oleh konsumen, baik dalam hal rasa, kualitas, maupun inovasi. Hal ini akan tercermin dalam peningkatan minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk ini secara berulang. Kegunaan programnya, yang pertama itu untuk memperkenalkan camilan inovatif yang menggabungkan rasa manis dan gurih. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan dengan menarik minat konsumen melalui keunikan produk dan strategi pemasaran yang efektif. Tentang perusahaan ini, untuk nama perusahaannya Cheese Pudding Balls, nama pemilik usahanya itu saya sendiri, Gita Murstiawati. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Mendalo Valencia, Blok K1. Emailnya itu ada cheesepuddingballs@gmail.com. Selanjutnya, visi dan misi. Untuk visinya ini menjadi pilihan utama camilan inovatif yang menggabungkan kualitas, rasa, dan kepraktisan, serta menghadirkan pengalaman baru bagi konsumen. Untuk misinya, menyediakan camilan yang lezat, praktis, dan berkualitas tinggi. Meningkatkan inovasi dalam dunia camilan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Membangun merek yang kuat dan dipercayai oleh konsumen. Baik, ini ada logo dari perusahaannya. Untuk di sini background pink ini dapat mencerminkan rasa manis dan lembut dari produk ini, memberikan kesan yang menggugah selera. Untuk tulisan berwarna putih ini dapat mencerminkan komitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kualitas dan bahan yang digunakan dalam produk. Warna krim ini menunjukkan kesan yang lembut dan elegan. Dalam konteks produk camilan, warna ini mencerminkan rasa yang halus dan kualitas premium dari bahan-bahan yang digunakan seperti keju dan pudingnya. Selanjutnya ada analisis peluang. Yang pertama itu ada strength. Itu yang pertama kombinasi rasa yang unik, kualitas bahan yang terjamin, target pasar yang luas, dan inovasi yang menarik. Untuk weakness-nya, persaingan yang ketat di pasar camilan, penerimaan pasar yang masih terbatas, dan keterbatasan variasi rasa. Untuk opportunities-nya, yaitu tren camilan sehat dan berkualitas, peningkatan minat terhadap inovasi camilan, peningkatan permintaan camilan praktis dan cepat saji. Yang selanjutnya ada trades, yaitu fluktuasi harga dan bahan baku, perubahan preferensi konsumen, dan tantangan dalam menjaga
kualitas dan kesegaran. Untuk gambaran umum pasarnya atau STP, untuk segmentasinya itu ada di masyarakat Kota Jambi, masyarakat remaja, dewasa, dan anak-anak. Untuk targetingnya ada di kalangan mahasiswa yang ada di kampus Universitas Jambi dan seluruh masyarakat Jambi. Positioningnya camilan penutup yang nikmat. Ini ada contoh dari jenis-jenis produknya. Yang pertama itu ada matcha, Neapolitan, dan coklat. Selanjutnya itu yang terakhir, kesimpulan. Jadi usaha produksi puding Bals ini memiliki potensi yang sangat baik dengan keuntungan yang signifikan dan pengembalian modal yang cepat, menjadikannya pilihan yang menguntungkan di pasar makanan ringan. Dengan biaya operasional yang efisien, permintaan pasar yang tinggi, serta inovasi produk yang menarik, usaha ini berpotensi berkembang pesat. Keberhasilan bisnis ini tergantung pada pengelolaan yang tepat, pemasaran yang efektif, dan pemeliharaan kualitas produk, yang semuanya dapat memastikan prospek yang cerah untuk pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gita untuk presentasinya, bagus ya. Kemudian selanjutnya Rahmania Fatima Ningrum sudah join? Sudah siap? Nggak join ya kayaknya. Rahmania Fatima Ningrum. Oke, selanjutnya yang terakhir berarti Syarani Rabi ada join? Ada Pak. Ini yang presentasi siapa nih? Syarani ya? Rahma Pak. Rahma? Ini Pak, saya Pak Rahma. Oh, Rahmania. Oke, silakan Rahma. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Produk Tas Daur Ulang dari Limbah Plastik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmania Fatima Ningrum dengan NIM COBO 23027. Nah, di sini ada latar belakang Bisa usaha. di full screen? Apa, Rama? Siapa yang bantu Cindy? Mungkin bisa bantu full screen kan di laptopnya? Baik, selanjutnya ada latar belakang usaha. Latar belakang usaha adalah masalah lingkungan akibat meningkatkan limbah plastik yang harus menjadi perhatian global dan menawarkan strategi bisnis yang berintegrasi dalam pengembangan produk tas daur ulang dari limbah plastik yang tujuan utama mengurangi sampah plastik. Tujuannya yang pertama, mengurangi dampak lingkungan, yang kedua, mendukung konsep ekonomi sirkulasi, yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat, yang keempat, memperdayakan ekonomi lokal, yang kelima, berluang bisnis yang menguntungkan, yang keenam, menciptakan produk bernilai ekologi dan estetis. Selanjutnya ada visi dan misi. Misi ini menjadi pelapor dalam industri produk ramah lingkungan yang menghasilkan tas daur ulang berkualitas tinggi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup. Misinya yaitu yang pertama mengurangi jumlah sampah plastik, yang kedua menyediakan produk tas yang stylish, yang ketiga memperdayakan pelatihan dan menyediakan lapangan kerja, yang keempat meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kelima membangun merek. Selanjutnya ada jenis produk, yaitu tas plastik ekskremen dengan plastik bekas, dengan setrika dan mesin jahit yang mengulap menjadi tas belanja, dompet, dan berbagai kreatif. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis produk yang kami hasilkan. Yang pertama ada tas belanja yang harga dimulai dari 45 sampai 80.000. Yang kedua ada dompet dimulai harga
70 sampai 120.000 dan tas ransel dimulai dari harga 120 hingga 220.000. Targetnya yang pertama milenial Gen Z sampai 20 sampai 40 tahun, yang kedua konsumen urban, yang ketiga pasar internasional. Peluang pasarnya yang pertama peluang pasar fashion ramah lingkungan, yang kedua pertumbuhan pasar global, yang ketiga keuntungan dari kebijakan pemerintah, yang keempat inovasi produk. Selanjutnya ada rencana operasional, yaitu ini dirancang untuk beroperasi secara efisien melalui produk mengelola limbah plastik yang meliputi pengambilan, pengumpulan, pemilihan, pembersihan produk hingga distribusi. Produk ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari bank, sampah hingga komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan. Baik, inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahmania. Selanjutnya yang terakhir 10 menit untuk Syahrani Rabi. Syahrani sudah siap? Ya, Pak. Silakan. Bisa di bawah sebelah kanan itu bisa full screen slideshow. Bentar, Pak. Gimana? Gini aja ya, Pak. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Rabi Aulia dengan NIM C0B0233033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang dengan judul Make Up Touch by Caca. Sebelumnya, perkenalkan, berikut adalah tim kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai owner, lalu ada tim satu saya, Afisya, dan tim dua saya, Sabila. Berikut overview singkat mengenai usaha ini. Make Up Touch by Caca adalah jasa rias profesional yang fokus pada kebutuhan individu. Kami menawarkan berbagai paket riasan dengan kualitas tinggi dan mengikuti tren terbaru. Tujuan kami adalah untuk membantu klien tampil memukau dan percaya diri. Lalu ada pun visi misi dari usaha ini. Yang pertama, yaitu visinya yaitu Make Up Touch by Caca berkomitmen untuk menjadi layanan jasa kecantikan dengan memberikan layanan rias berkualitas, membangun hubungan yang kuat dengan klien, dan menginspirasi setiap individu untuk merasa percaya diri dengan kecantikan alaminya. Adapun misinya yaitu kami menyediakan layanan rias yang profesional dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien, lalu membangun hubungan yang baik dengan klien melalui pelayanan kami yang ramah dan memberikan edukasi tentang perawatan kulit dan tata rias. Lalu ada filosofi logo. Yang pertama ada tulisan make up menunjukkan sentuhan tulisan make up yang berbentuk tulisan tangan itu menunjukkan sentuhan pribadi, kreativitas, dan pendekatan yang personal pada setiap klien. Lingkaran dengan kata touch mewakili sentuhan akhir yang sempurna dan perhatian pada detail dalam setiap riasan. Warna pink membawa kesan lembut, feminin, dan romantis sesuai dengan gaya riasan yang ditawarkan. Dan desain minimalis, yaitu tampilan elegan dan modern yang mudah diingat. Lalu alasan saya memilih usaha ini yang pertama karena permintaan jasa rias yang tinggi, kebutuhan personalisasi layanan, pemanfaatan tren makeup terbaru, dan pengembangan strategi bisnis jangka panjang. Lalu sebagai solusinya saya hadir sebagai layanan jasa makeup yang fokus pada pasar lokal, peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi, dan ekspansi layanan. Adapun analisis SWOT dari bisnis ini, yang pertama dari
Kelebihan yang pertama itu keahlian. Keahlian ini maksudnya pengalaman dalam tata rias owner yang sudah biasa merias acara panggung dan acara khusus. Lalu jaringan yang luas, koneksi yang baik di lingkungan sanggar tari. Lalu fleksibilitas, itu usaha ini mampu menyesuaikan layanan make up sesuai kebutuhan klien. Lalu produk berkualitas, di mana kami menggunakan produk make up yang berkualitas tinggi dan harganya itu kompetitif dengan menawarkan harga yang menarik bagi para pelanggan. Lalu ada kelemahannya, itu yang pertama ada skala usaha kecil. Make up ini terbilang kecil karena kapasitasnya terbatas untuk melayani banyak klien. Lalu promosinya juga terbatas karena strategi promosi belum optimal. Lalu ketergantungan pada satu orang, terlalu bergantung pada pemilik usaha, dan peralatan terbatas, belum memiliki peralatan rias yang lengkap. Lalu ada peluangnya, yaitu pertumbuhan industri kecantikan, di mana pasar kecantikan ini akan semakin berkembang dengan tren rias yang dinamis, dan media sosial sebagai platform yang efektif untuk promosi dan kolaborasi bekerja sama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan visibilitas seperti MUA terkenal. Lalu ada ancaman, yaitu persaingan yang sangat tinggi, di mana semakin banyak pesaing di industri kecantikan, lalu perubahan tren yang cepat, kondisi ekonomi tidak stabil, dan munculnya produk-produk terbaru. Berikut saya tampilkan sedikit mengenai produk yang saya jual. Dan yang terakhir ada standar operasional prosedur pada pemesanan makeup saya. Yang pertama, klien akan mengunjungi Instagram kami terlebih dahulu, lalu mereka akan memencet kontak yang akan langsung disambungkan dengan ke WhatsApp bisnis. Lalu pada WhatsApp bisnis ini, para klien akan mengisi formulir pemesanan, lalu setelah mereka fix akan mengonfirmasi pemesanan dan akan melakukan down payment terlebih dahulu sebanyak 50%, baru setelah fix deal dan sudah dilaksanakan pada hari H, kami akan meminta izin kepada klien untuk memfoto dan video agar bisa diposting di Instagram. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahrani. Ini udah jalan atau belum bisnis MUA-nya? MUA-nya? Udah, Pak. Udah jalan. Udah Iya. berapa lama kamu jalan? Dari 2022 sih, Pak. Tapi sekarang kayak belum fokus lagi karena kuliah. Oke, baik. Good. Nah, ini yang maksud saya kenapa saya pengen teman-teman membuat proposal bisnis ataupun bisnis yang udah dijalankan bisa difokuskan lagi. Karena rekan-rekan semua kita ngambil fakultas ekonomi, artinya kita ini disiapkan untuk masuk di dunia bisnis. Ekonomi itu tahu kan pengertiannya adalah memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana gitu ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan kemampuan yang teman-teman miliki. Syarani bisa membuat make up MUA ya, misalnya wedding, ada yang mau menikah atau wisuda bisa di make up gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang menurut saya bagus untuk terus dikembangkan. Siapa tahu nanti bisa diekspansi jadi WO, wedding organizer ya, event pernikahan dan kegiatan lainnya sehingga semakin besar dan tentunya berimpact pada masa depan teman-teman. Saya punya teman, mungkin teman-teman pernah dengar Mumu Tama Production, Red Production di Jambi, salah satu IO yang besar. Jadi satu angkatan satu kelas di SMA 2 dulu di Jambi, di Talang Banjar. Jadi dia awalnya ngikut orang menjadi IO, dia ngembangi dan akhirnya punya IO yang cukup besar di Jambi. Semuanya berawal dari yang kecil, bahkan mungkin ada teman-teman kita meremehkan segala macam gitu ya. Ya lakukan aja yang terbaik. Kemudian tadi rekan kita si Ramania juga bagus ya, misalnya buat bisnis cakes, misalnya ada yang buat bisnis bengkel dan lain-lain yang menurut saya kayak Martinus tadi lontong Medan misalnya ya, itu menurut saya juga bagus, punya keunikan sendiri. Jadi rekan-rekan saya pikir buatlah sesuatu yang menurut teman-teman menarik dan passion di sana.
Misalnya kayak tadi Revi sukanya bengkel, suka otomotif, silakan didalemin sehingga teman-teman bisa mengeksplor dan mendapatkan rezekinya di sana. Ingat ya, teman-teman, setelah lulus ekspektasinya pekerjaan itu nggak harus jadi PNS, nggak harus jadi karyawan, terbuka lebar teman-teman untuk mengembangkan, mau jadi petani modern misalnya ya, mau jadi pengusaha bengkel, pelaku UMKM kuliner, wedding organizer, mua tadi ya dan lain sebagainya, sehingga teman-teman itu punya kesempatan di bisnis yang memang belum ditekuni orang lain atau udah ditekuni tapi teman-teman melakukan improvement dan bisnisnya semakin besar. Saya harap ini bisa menjadi bekal buat teman-teman bahwa nanti teman-teman bisa menjadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya kita nggak tahu. Mungkin yang kita lihat Revi yang ngulang 2 kali mata kuliah ini misalnya, ternyata dia lebih sukses dari teman-teman misalnya ya. Teman-teman yang awalnya diremehkan, ternyata teman-teman bisa tekun dan konsisten akhirnya bisa membesarkan bisnisnya sehingga bisa menyerap tenaga kerja misalnya ya, mempekerjakan lulusan S1 dari ITB, dari UI, ya kita nggak tahu nasib kita, sehingga yang perlu ditekankan dari materi yang saya sampaikan dari 8 pertemuan ini adalah setiap orang itu punya mimpinya masing-masing, punya kesempatan masing-masing, punya luck atau keberuntungan masing-masing, sehingga yang harus disiapkan adalah kita menyiapkan diri, harus semangat lagi ya. Yang males kuliah lebih semangat kuliah lagi. Selesaikan target kuliahnya 3 tahun, mau nyambung S1, mau bekerja, mau bantu orang tua atau mau membangun bisnis sendiri, silahkan. Karena setiap kita punya kesempatan yang sama untuk sukses. Saya pengen 5-10 tahun lagi ke depan saya ketemu sama mahasiswa saya, sama Salvadila, Anggun ya, Andri, Cindy, Gita. Pak, dulu saya mahasiswa Bapak, saya sekarang jadi business owner Pak di perusahaan A misalnya ya. Saya sekarang direktur di bisnis A Pak misalnya ya. Itu ada kebahagiaan buat saya. Saya doakan yang terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga bekal yang diberikan oleh saya ya dan dosen-dosen lainnya itu bisa memberikan manfaat dan saya juga minta maaf sekali lagi terlampau banyak memberikan tugas karena saya pengen teman-teman itu bisa melatih kemampuan soft skill-nya sehingga bisa siap untuk menghadapi dunia kenyataan yang lebih kejam ya, di dunia pekerjaan, dunia sosial, kemasyarakatan yang terkadang nggak sesuai ekspektasi kita. Setelah lulus kita menyandang status wisuda gitu ya, Salvadila Octavia AMD misalnya ya, ternyata pada saat di dunia pekerjaan mencari pekerjaan nggak laku gitu ya. Kita harus siap mau nggak mau harus kita hadapi. Nah, yang terpasti adalah teman-teman mempersiapkan dari sekarang, dari sejak dini ya. Oke, saya pikir cukup. Saya mau absen sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini, rekan-rekan semua. Untuk pertemuan terakhir ya, di tanggal ini 4 Desember, di tanggal 11 Desember. Oke, Revi Akroman hadir? Hadir, Pak. Oke, kalian yang rajin ya Revi, karena kita kalau kita punya privilege dalam artian orang tua kita mampu ya, punya 1.000 hektar sawit, punya tambang batu bara, mungkin kita bisa sesuka kita untuk menghadapi hidup. Tapi kalau misalnya kita nggak seperti itu, kita harus sadar diri, kita harus kerja keras, kita harus berjuang ya. Cara satunya ya dengan belajar yang rajin, kuliah yang rajin. Karena saya ini sangat perhatian sama semua mahasiswa saya, karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama yang tadi saya bilang, yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri. Saya sebagai dosen ya hanya mengajar, menegur, mengarahkan, yang bisa merubah ya Revi sendiri. Saya nggak bisa merubah diri Revi. Kalau misalnya orang tua ya, saya mungkin nggak bisa ngerubah Revi. Tapi kalau misalnya Revi sendiri dalam hatinya saya harus berubah, harus lebih baik. Saya punya kesempatan yang sama, ya Revi dan Andri mungkin nggak ngulang lagi mata kuliah berikutnya di semester berikutnya. Tapi kalau buat tugas nggak pernah misalnya ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5,
dan tugas seterusnya nggak dibuat ya, kami selaku dosen juga sulit untuk membantu ya. Jadi kita harus coba memperbaiki diri untuk kedepannya. Andri ada? Hadir, Pak. Oke, Andri juga ya, tolong ya, yang ngerubah nasib kita, kita nanti 10 tahun lagi jadi direktur atau jadi pengusaha sukses, atau kita setelah ini mau pengangguran, itu kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada niat yang kuat ya, teman-teman yang bisa mengubah nasibnya sendiri. Saya ini hanya membuka pintu aja gitu. Oke, Anggun ada? Ada, Pak. Gita Murni, Hadir, Pak. Salvadila, Hadir, Pak. Kristen Natal yang tadi ya hadir, kemudian Putri, Hadir, Pak. dia, Hadir, Pak. Suci, Pak, izin tadi sucinya ada, Pak. Cuman dia baterainya habis, Pak. oke, Jelita, izin Natal, terus Dina, Hadir, Pak. oke, kemudian Saiful, Hadir, Pak. kemudian Puja, Hadir, Pak. Ramania, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Dwi Alfa, Hadir. oke, Hadir, Pak. Sarani. Hadir, Pak. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for coming to the class. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat pesan-pesan yang saya sampaikan ya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman membuka cakrawala mindset. Karena yang membedakan mahasiswa perguruan tinggi dengan anak SMA yang lulusan SMK atau SMA, pola pikir mindset. Mata pelajaran, mata kuliah yang saya berikan, teman-teman bisa pelajari di online, di buku ya. Tapi bagaimana saya menggiring, membuka cakrawala teman-teman melihat dunia dari sisi yang lain, itu mungkin pendekatan yang saya ajar sehingga teman-teman bisa melihat dari sisi yang berbeda. Ternyata setelah lulus nggak hanya cuma jadi pegawai ataupun yang lain, teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa menemukan peluang-peluang ya untuk bagi kehidupannya lebih baik ya. Saya pikir cukup. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi